Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat arah juang dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa, dan tentu perjumpaan kita akan membahas sesuatu yang kemungkinan besar layak untuk kita diskusikan, layak untuk kita perbincangkan. Nah, di beberapa waktu yang lalu saya sudah sempat membuat sebuah video di mana ada sebuah peristiwa yang terjadi di Rempang, di mana saudara-saudara kita di sana sedang berjuang untuk mempertahankan tanah leluhur mereka dari program atau maksudnya sebuah investor di Rempang sana. Kemudian memunculkan reaksi dari beberapa kalangan, beberapa kelompok, beberapa ormas, beberapa organisasi turun untuk sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk perjuangan, membela, mendukung, kemudian memberikan ekspresi yang berbeda-beda. Ada yang kemudian melakukan komentar, membuat rilisan video, membuat berita. Kemudian ada juga beberapa kelompok ormas yang kemudian turun langsung ke jalan dan menyuarakan aksi bela Rempang. Termasuk yang sudah kita diskusikan di beberapa video saya yang lalu itu tentang turunnya PA 212 atau FPI, Front Persaudaraan Islam, dan kemudian XHTI, dibuktikan dengan beberapa bendera-bendera mereka yang kemudian muncul pada saat aksi itu berlangsung. Nah, inilah yang kemudian kenapa saya tertarik untuk kembali membahas sebuah organisasi yang pernah eksis di beberapa tahun yang lalu dan kemudian dibubarkan pada tahun 2017. Namun nampaknya mereka akan kembali muncul di permukaan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang belakangan ini sedang ramai diperbincangkan, terkhusus misalnya persoalan di Rempang itu. Nah, munculnya mereka mengambil peran di beberapa peristiwa belakangan ini membuat saya dan mungkin kita semua berpikir, apakah kemunculan mereka sebagai bentuk bahwa mereka masih ada di akar rumput dan kemudian hanya menunggu momentum untuk kemudian mengibarkan kembali organisasinya dia, mengibarkan kembali bendera kebesaran mereka, dan kemudian muncul di di setiap perhelatan. Nah, oke lah, persoalan Rempang adalah persoalan yang lain dan persoalan politik adalah persoalan yang lain. Hanya saja ada kelompok yang kemudian menggunakan momentum-momentum di luar politik untuk agenda politik. Itu tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri hal-hal seperti itu. Termasuk misalnya orang-orang yang punya kepentingan besar di Pesta Demokrasi 2024 tentu akan muncul di beberapa peristiwa sekalipun bukan peristiwa politik. Anggaplah misalnya persoalan Rempang. Di Rempang adalah persoalan konflik yang terjadi antara masyarakat lokal dengan investor, dengan komunikasi pemerintah yang tidak humanis di sana, komunikasi pemerintah yang tidak harmonis di sana. Dan itu adalah persoalan persoalan saudara-saudara kita yang di sana. Saya pikir inilah yang kemudian menjadi panggung besar untuk para pelaku-pelaku politik atau organisasi-organisasi tertentu, ormas-ormas tertentu menggunakan media Rempang ini dijadikan sebagai panggung besar untuk kepentingan politik. Saya pikir penjelasan ini jelas ya, dan sahabat-sahabat pasti paham maksud saya. Baik, di sini saya akan membacakan sebuah rilisan dari salah satu media, adalah membahas soal 10 kesesatan Hizbut Tahrir alias HTI. Dan inilah yang kemudian akan kita bahas. Di sini ada tagar bubarkan HTI. Dan ini rilisan sebenarnya dari 2017. Bagi sebagian umat Islam, retorika Hizbut Tahrir tentang mengembalikan kejayaan Islam,
melalui sistem kepemimpinan khilafah mungkin terkesan menarik. Namun kalau dipelajari, sistem pemerintahan yang ditawarkan sebenarnya mengandung banyak persoalan serius. Berikut sejumlah cacat pikir sistem khilafah yang ditawarkan HT. HT itu adalah singkatan dari Hizbut Tahrir. Pertama, jadi ada 10 poin ya. Pertama, HT memutlakkan konsep khilafah sebagai satu-satunya model pemerintahan dalam Islam. Dalam konsep ini, HT tidak percaya bahwa Indonesia boleh berdiri independen sebagai sebuah negara bangsa. Jadi mereka menolak konsep itu. HT percaya bahwa kaum muslimin Indonesia harus tunduk pada pemerintahan khilafah. Dunia Islam di bawah seorang khilafah, dunia Islam di bawah seorang khalifah yang mungkin saja berada di negara lain, misalnya di Arab Saudi, atau di Irak, atau di tempat lain. Pemimpin pemerintahan di Indonesia harus tunduk pada khalifah itu. Itu konsep kesalahan berpikir orang-orang HT. Kedua, sebagai konsekuensi dari pandangan pertama, HT tidak percaya pada konsep negara kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat. Indonesia adalah bagian dari khilafah Islam. Indonesia adalah semacam negara bagian dari khilafah. Bila Indonesia menolak keputusan khalifah, pemimpin di Indonesia bisa diganti. Lebih buruk lagi, bila Indonesia tetap menolak setelah ada ancaman sanksi oleh khalifah, Indonesia bisa diperangi. Ini konsep kegagalan berpikir kedua dari HT. Yang ketiga, Hizbut Tahrir tidak percaya pada Pancasila, itu sudah jelas. Poin bahwa HTI tidak mempercayai dan tidak ingin menggunakan konsep Pancasila itu sudah dari dulu digaungkan oleh banyak pihak. HT tidak percaya pada demokrasi, pada Undang-Undang 45 dan segenap rujukan konstitusi negara Indonesia. Itu hanya untuk bila saat ini HT menerimanya, itu hanya untuk sementara, sebagai kedok misalnya. Suatu saat nanti Indonesia harus diubah menjadi bagian dari khilafah Islam. Itu adalah bagian ketiga. Bagian keempatnya adalah HT menomorduakan warga non-Islam. Dengan kata lain, HT diskriminatif dalam konsep khilafah Islam yang dibayangkan HT. Kaum non-Islam adalah warga kelas 2. Jadi dibagi kelasnya. Kaum non-Islam adalah warga kelas 2 melalui jargon Izzul Islam wal Muslimin, kejayaan Islam dan orang-orang Islam. HT menganak-emaskan kelompok Muslim seraya menganaktirikan kelompok yang lain. Ini tidak berarti warga non-Islam tidak mendapatkan pelayanan pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tapi kaum non-Muslim tidak memiliki hak politik yang sama, misalnya dalam hal memilih pemimpin. Ini adalah konsep HT yang keempat. Oke, sahabat-sahabat sekalian, sepertinya akan panjang ketika saya bacakan sampai di poin 10. Kita akan lanjut di part kedua, membahas dari poin kelima sampai poin ke-10. Oke, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjut ya di part keduanya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.